Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsus Nidar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 5, dengan nomor induk 0306183217. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dengan mata kuliah PKN di MI yang diampu oleh Bapak Taufik Hidayat Tanjung, yaitu Project Citizen dengan tema pentingnya ilmu agama bagi anak didik, terutama sebagai penerus bangsa. Jadi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita di sini sebagai penerus bangsa, sebagai muda-mudi yang akan mempertanggungjawabkan bagaimana 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang negeri kita tercinta ini, negara Indonesia ini. Jadi sebelum kita membahasnya, ada baiknya kita mengadakan wawancara kepada beberapa orang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pendapat mereka dengan pentingnya ilmu agama. Download ini yang mana kita akan menanyakan yaitu tentang seberapa penting ilmu agama bagi anak didik sebagai penerus bangsa. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada Bapak, bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Oh iya. Memang kalau saya adalah seorang alim ulama di desa Kampung Pakiran Dolok. Nama saya Usman Tamba. Ya memang kalau pendidikan saya memang betul saya sekolah agama, yaitu pesantren. Nama saya tahun 70-an. Jadi pesantren 70. Jadi pesantren Al-Mukhtariyah Sungai 2 Karangbolak atau Palida. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan kami tadi, pentingnya ilmu agama atau pendidikan agama bagi umat manusia, khususnya untuk bangsa. Memang begitulah, agama seharusnya haruslah dipelajari dan diamalkan, karena agama inilah yang mengatur ilmu kerohanian dari yang dibawakan oleh para nabi dan rasulnya melalui wahyu. Makanya ilmu agama itu tidak akan dipisahkan untuk ini kemajuan dan umat beragama, apalagi dalam satu bangsa. Memang kalau tidak teringat dengan ilmu agama, memang kalau kami dari alim ulama tidak ada persetujuan dan tidak meyakinkan masyarakatnya bisa dididik ataupun diatur dengan semestinya. Lantaran ilmu agama ini adalah datangnya dari Nabi yang melalui wahyu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itulah yang saya bisa sampaikan untuk kepentingan ilmu agama di dalam setiap individu. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan kepada peserta didik. Sekarang saya sudah bersama 2 orang adik-adik ini. Karena di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah Nabi yang bisa dicontoh lah. Kalau adik? Karena Al-Quran itu membuat kita pintar dan jujur. Oke, jadi dari adik-adik ini memang betul-betul mereka itu suka ya dengan mengaji tanpa ada paksaan orang tua kan? Iya. Oke, dari tanpa paksaan orang tua. Salah satu orang tua murid yang ada di desa Pakiran Dolok ini. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu, silahkan Ibu diperkenalkan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hadawiyah
saja ke pertanyaannya. Jadi di pertanyaan pertama, apa alasan ibu hingga mengajarkan anak ibu kepada ilmu agama, mengajarkannya tentang ilmu agama gitu? Oh, begini nak. Sebenarnya memang saya betul-betul menanamkan ataupun menghimbau anak saya untuk mempelajari ilmu agama. Karena saya pikir kita ini kan muslim. Jadi dengan mengaji itu adalah salah satu kebutuhan, betul-betul kebutuhan bagi kita. Karena dengan mempelajari ilmu agama, anak-anak bisa dengan sendirinya jujur, pintar, beriman. Jadi dengan jujur, beriman, pintar itu betul-betul bisa meningkatkan kehidupan bangsa lah. Apalagi bagi kaum wanita, karena kan kaum wanita maju mundurnya salah satu negara itu adalah di tangan wanita. Makanya seperti hari itu, entah di tahun 70-an lah, tahun 95 lah, ada itu lagu Wanita Tiang Negara. Baik, dari beberapa yang telah kita wawancarai, dapat kita simpulkan memang pandangan Islam harus mengutamakan pendidikan, keimanan, pendidikan di sekolah. Demikian juga sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan yang satu atau kurang memperhatikan pendidikan keimanan akan menghasilkan lulusan yang keimanannya akan menghasilkan kurang akhlak, begitu. Jika kita tidak menanamkan pendidikan agama kepada mereka atau mengajarkan agama kepada mereka, akhlak yang rendah itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan bersama, dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama, bahkan dapat menghancurkan negara dan dunia. Lulusan sekolah yang kurang kuat imannya akan sulit menghadapi kehidupan pada zaman yang benar-benar global pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pendidikan Islam, terutama bagi generasi muda seperti kita, semua elemen bangsa perlu membumikan kembali pendidikan Islam di sekolah-sekolah, baik formal maupun informal. Yang harus kita secara serius konsisten diajarkan pada anak didik itu ada 3 macam. Yang pertama pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, dan yang terakhir yaitu pendidikan akhlak. Karena yang ketiga ini sangat tergantung sekali kepada bagaimana nanti negara kita ini dipimpin oleh satu orang yang tidak memiliki iman. Maka sistem korupsi makin tinggi dari yang sekarang saja. Kita lihat bagaimana keadaan negara kita sekarang. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk kita sebagai pendidik, calon pendidik, terutama bagi orang tua, ada baiknya kita mengajarkan kepada anak kita sendiri, anak kita, untuk menanamkan jiwa Islamnya itu ada gitu loh, jiwa kejujuran, jiwa keimanannya itu dalam rohani itu ada. Harus kita tanamkan dari sejak dini, dari sejak mereka masih dalam bimbingan kita, sebelum mereka nantinya terjun ke dunia bebas. Apalagi nanti udah tamat SMP, SMA, masuk kuliah. Bila tidak dari sekarang, anak TK, anak yang masih belum sekolah, anak yang udah SD, tidak ditanamkan, mungkin kedepannya sulit begitu. Apalagi mereka sudah merasakan bagaimana pergaulan di luar sana. Sulit bagi mereka bagi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, untuk mengajarkan kembali kepada mereka ke jalan yang benar gitu. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya mohon dimaafkan, dimaklumi saja. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin bila ada kata salah, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum